Keberhasilan timnas e-sport Indonesia menjuarai AFC E-Asian Cup tahun ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat yang memang merindukan gelar dan juga prestasi timnas Garuda. Bagaimana prestasi ini bisa dijadikan momentum pastinya bagi pengembangan e-sport tanah air. Kita akan bahas bersama Ketua Bidang Atlet Prestasi dan IT PB Esports Indonesia, ada Riki Setiawan. Selamat sore Mas Riki, apa kabar? Selamat sore Mbak Divani, alhamdulillah kabar baik. Oke, Mas Riki, kita melihat bagaimana keberhasilan timnas Indonesia ya. Anda sebagai wakil dari pengurus besar esports Indonesia, bagaimana melihat kesempatan emas prestasi yang ditorehkan oleh putra-putra terbaik bangsa ini? Ya pastinya kami dari PBSI merasa luar biasa bangga sekali atas prestasi ini ya, karena ini pertama kalinya AFC Asian Cup diselenggarakan dan kita Indonesia berhasil membawa juara. Dan pasti ini juga jadi momentum kita bersama untuk bukan cuma meningkatkan ya, tapi juga mempertahankan apa yang udah ada Mbak Tiffany. Karena memang kita tim Indonesia itu di dunia e-sports bisa dibilang sebagai salah satu timnas yang paling kuat ya. Di tahun 2023 aja kita mendapatkan total 10 juara emas, 12 perak dan 1 perunggu gitu. Jadi tentunya ini juga menjadi momen, menjadi tonggak kita bisa berprestasi di banyak nomor e-sports ya, baik itu sepak bola ataupun juga nomor-nomor lainnya. Oke, Mas Riki, tadi kan Mas Riki sebutkan sekarang itu sebenarnya modalnya kuat sekali. Kita tahu beberapa tahun belakangan e-sports itu menjadi salah satu cabang olahraga yang banyak dilirik dan kekuatan dari para pemain kita itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, dengan kemenangan kita di Piala Asia ini, bagaimana Anda melihat ke depannya terhadap perkembangan apa yang harus terus didukung, disupport gitu ya untuk pengembangan e-sport di Indonesia sendiri? Oke, perkembangan ke depannya. Jadi memang kembali lagi ini sebuah prestasi yang luar biasa. Kedepannya seperti apa? Kita masih banyak banget kejuaraan-kejuaraan yang perlu kita hadapi ya sebagai satu timnas. Antara lain kejuaraan dunia nanti di bulan November, kejuaraan dunia ASF ya di Riyadh, kemudian IMAC di Bangkok, dan Asian Cup dan ASF E-Master. Jadi memang ada banyak kejuaraan internasional di depannya. Apa yang kita lakukan tentunya adalah pengembangan atlet ya lewat kompetisi-kompetisi di tingkat nasional yang tidak hanya diselenggarakan di kota-kota besar aja tapi di seluruh kota di Indonesia. Salah satunya adalah kami PBSI menyelenggarakan yang namanya Liga Esports Nasional dengan sistem terbuka, tersebar dan tertata ya, yang memungkinkan semua anak bangsa, semua atlet e-sports di Indonesia yang totalnya ada sekitar 40 juta pemain itu bisa menunjukkan kemampuannya dan akhirnya bisa membuktikan diri sehingga nanti berpeluang untuk mengibarkan merah putih di ajang kompetisi dunia yang tadi saya sebutkan. Oke, kalau untuk pengembangan atlet sendiri dari PBSI, targetnya kemudian planningnya ke depannya seperti apa, Mas Riki, untuk bisa dalam hal coaching kemudian menggali bibit-bibit pemain ini sendiri? Ya, jadi dari sisi kita mengembangkan konsep long term athlete development atau pengembangan atlet jangka panjang gitu ya, di mana pengembangan atlet itu kita bangun dari usia sekolah. Jadi saat ini di sekolah-sekolah total ada sekitar 60 sekolah di seluruh Indonesia itu sudah memiliki ekstrakurikuler resmi dari PBSI gitu. Jadi di sekolahnya ada ekskul dan kemudian kita juga mengembangkan tadi selain Liga Esports Nasional ada juga Liga Esports Nasional Pelajar yang diselenggarakan khusus untuk pelajar-pelajar di Indonesia gitu ya. Kedepannya bakal ada tahun ini pertama kali akan diselenggarakan Liga Esports Mahasiswa dan juga turnamen-turnamen lainnya gitu. Jadi memang pengembangan atlet itu sendiri tertata ya lewat kompetisi yang berjenjang. Dan pengembangan ini bukan hanya dari sisi skill saja, tapi juga kemampuan individu atlet sebagai seorang profesional. Artinya dilatih juga soft skill-nya, leadership-nya, kepemimpinannya, public speaking-nya gitu. Itu yang kami lakukan di PBSI. Oke, Mas Riki, meskipun e-sport ini kan sudah banyak dilirik tadi seperti saya bilang ya beberapa tahun ke belakang, kemudian juga banyak torehan-torehan prestasi bahkan yang kemarin gitu ya di tingkat Piala Asia itu sendiri. Nah, tapi mungkin banyak orang yang belum paham
apa sih e-sport gitu? Kenapa harus e-sport gitu? Tidak semua orang paham untuk itu. Nah, apa yang mau disampaikan dari PBSI untuk bisa memotivasi para pemain-pemain, khususnya pemain-pemain muda nih, yang mau menjejakkan gitu ya langkahnya di bidang e-sport, khususnya jalur profesional? Oke, jadi mungkin buat yang belum pernah mendengar, e-sports itu apa sih? E-sports itu adalah olahraga apa namanya membutuhkan ketangkasan, ketahanan tubuh dan kecepatan berpikir yang difasilitasi oleh media elektronik gitu. Jadi memang e-sports itu olahraga karena butuh konsentrasi tinggi ya dan ketahanan tubuh karena bertandingnya itu bisa berjam-jam gitu. Ambil contoh salah satu pertandingan terlama untuk e-sports itu bisa sampai 6 jam untuk satu match. Jadi ketahanan tubuhnya mesti kuat ya karena Iya, ya. apa namanya di tengah Fokus ya. tekanan gitu, di tengah benar harus fokus gitu. Kalau badannya lemes, badan cepet capek, ya paling setengah jam juga udah hilang fokusnya gitu. Pasti kalah gitu di level profesional. Makanya apa namanya e-sports ini ya masuk kategori olahraga ya. Dan untuk pemain muda gimana? Pastinya memang itu juga yang kami coba pecahkan ya di apa namanya di PBSI. Jadi banyak salah kaprah gitu di atlet-atlet usia muda. Bahwa ketika misalnya mereka mau jadi atlet profesional e-sports, mereka main game selama-lamanya gitu, kayak 10 jam gitu, 12 Oke. jam. Salah, kurang tepat gitu. Karena kalau cuma main game, ya itu jadi kayak main aja gitu, for fun. Nah, ketika mau jadi levelnya profesional, itu beda. Harus mempertahankan kebugaran tubuh gitu. Harus daya analitisnya kuat. Jadi dia apa namanya melihat apa namanya pertandingan lawan gitu ya, melihat pertandingan diri sendiri gitu. Dan pastinya juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Karena ketika kita bertanding, kita itu dihadapkan dalam situasi seperti krisis gitu ya. Nah, kalau komunikasinya nggak baik, dia apa namanya dalam situasinya lagi tegang gitu ya, ya itu secara tim dia akan tidak akan bisa berperforma, tidak akan bisa performanya maksimal. Jadi kemampuan-kemampuan ini yang harus dibangun gitu, bukan mau jadi pro, main game 10 jam, 12 jam. Itu nggak akan jadi pro, itu cuma main-main aja gitu, nggak jadi apa-apa ujungnya. Mungkin gitu, jadi semangat semua buat calon atlet e-sports ya di Oke, Indonesia. kuncinya ada skill, capability, ketangkasan, strategi, komunikasi gitu ya dalam dunia e-sports Betul. ini ya. Terima kasih Mas Riki Setiawan, maju terus ya untuk e-sport Indonesia. Selamat sore, terima kasih sudah Makasih Mbak bergabung dengan Tiffany. kami. Sore.